Ya, sudah tersambung sepertinya Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Nyapa dulu sebelum kita Waalaikumsalam mulai. warahmatullahi Sehat Ustaz ya? wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah, Ustaz Akbar. Nah, Ustaz Akbar, ya. apa kabar? Sehat? Suara bagus ya Ustaz? Suara Alhamdulillah. suara didengar bagus. Suara saya gimana, Ustaz Akbar? Bagus. Alhamdulillah. Bisa kita mulai ya Ustaz? Alhamdulillah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak yang tidak dapat kita hitung, yang salah satunya adalah kesempatan untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jasa beliaulah kita dapat mendapatkan cahaya Islam. Alhamdulillah pada malam hari ini bertemu lagi kita di kajian virtual di Arifin Nugroho Channel. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang jejak Islam di Nusantara. Yang sekarang juga lagi hangat ya Ustaz. Sepertinya ada ini tuh ada apa ya? Seperti dokumenter Ustaz. Yang kalau yang saya lihat mulai beberapa ada pro, ada kontra, ada ini, ada itu gitu. Mungkin pada malam hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan ya dari Ustaz Arifin Nugroho yang selaku Ustaz Arifin juga pemerhati sejarah ya Ustaz. Pemerhati sejarah. Insyaallah. Insyaallah kita bisa mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Mungkin langsung saja ya Ustaz. Bisa kita mulai. Bismillah, insyaallah. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan suara saya ini bisa didengar dengan baik dan jelas ya. Nanti minta tolong Ustadz Akbar memonitor jika memang nampak dirasa tersendat atau ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung dipotong saja Ustadz ya, agar kita bisa memperbaiki kualitas gambar maupun suaranya. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian virtual ya di hari Senin seperti yang sudah kita niatkan untuk kita istiqomahkan di setiap hari Senin dan Kamis ya. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan niat kita dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dinilai sebagai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat yang dicintai Allah, ini masih kaitan dengan bulan Agustus di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan buat kita. Maka saya di awal mungkin dari satu pertemuan sebelumnya itu niatkan gitu untuk melihat tentang kemerdekaan dari makna yang lain
ya, mencoba untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya, dan mensyukuri nikmat kemerdekaan itu melalui memahami tentang sejarah bangsa kita. Nah, itu yang kita harapkan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat kembali jejak Islam. Ya, ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa nikmat kemerdekaan itu dengan melihat jejak Islam di Nusantara. Beberapa waktu yang lalu ada film dokumenter ya, jejak khilafah di Indonesia. Nah, saya sendiri juga tidak melihat secara menyeluruh ya, saya belum melihat secara detail, tapi saya tidak ingin masuk pada pada kontroversi ataupun masuk pada penilaian, karena bukan kapasitas saya juga untuk bisa menilai, tapi setidaknya saya mencoba untuk mengajak sahabat sekalian melihat kembali tentang jejak Islam, karena Nusantara ini tidak bisa dilepaskan dari Islam. Islam dan Nusantara itu sudah ada sejak awal Islam ini di abad pertama hadir di muka bumi ini. Maka seolah hubungan antara Islam dan Nusantara itu begitu erat, begitu kuat. Maka itu yang ingin kita mencoba untuk menggali kembali dan melihat kembali ya. Baik, saya mencoba untuk merangkumkan melalui beberapa slide. Ya, nah coba kalau kita lihat slide yang ada, mungkin Ustadz Akbar bisa kita coba lihat ya. Nah ini sesuai dengan judulnya ya, jejak Islam di Nusantara. Masya Allah, ini dia jejak Islam di Nusantara. Jadi kalau kita lihat Nusantara, maka kita akan melihatnya mungkin Indonesia sekarang ya, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, ya, Bali, Sumbawa, Sulawesi, dan Irian. Ya, itu yang mungkin kita bisa lihat sebagai bahagian daripada Nusantara. Nah, mungkin sahabat bisa lihat inilah dia jejak Islam di Nusantara. Tapi sebelum saya nanti masuk ke poin jejak Islam di Nusantara, maka saya akan mencoba mengajak sahabat sekalian melihat tentang Islam di tempat asalnya. Bagaimana Islam ini hadir, tetapi mungkin saya juga tidak mendetil, ya. Saya hanya sampaikan sekilas saja. Nah, mudah-mudahan yang sekilas ini juga mampu menjadi gambaran buat kita. Tujuan saya begini, sahabat. Saya akan menceritakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan waktu saja, tidak berkaitan dengan yang lain-lain. Berkaitan dengan waktu dari zaman Nabi SAW, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, lalu zaman terakhir kekhalifahan Turki Utsmani. Tujuannya nanti kita akan menarik dari apa yang ada dari sejarah Islam, ya, yang bermuara pada kekhalifahan yang ada di pusatnya, untuk meletakkannya pada sejarah yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita akan lihat pada masa ini itu di Nusantara sedang ada apa, ya. Lalu nanti kita akan lihat lagi di di bahagian bumi lain sedang terjadi apa. Ya, kita akan mencoba untuk mengaitkan itu gitu. Jadi gambaran kita akan mencocokkan. Misal kalau saya cerita tentang Sriwijaya, maka itu akan ada pada posisi Islam di zaman apa ketika kita bicara tentang Islam di pusatnya. Lalu mungkin kerajaan berikutnya, apalagi mungkin kita mulai dari ya boleh dari Kediri, mungkin Singosari, lalu Majapahit. Itu kira-kira di pusat peradaban Islam itu sedang ada pada masa kekuasaan siapa. Itu yang saya inginkan, sehingga nanti kita akan menarik garis gitu ya antara Islam di pusat pemerintahannya dengan kala atau masanya itu di Nusantara sedang terjadi apa dan bagaimana. Itu yang saya harapkan dan saya inginkan. Nah, boleh kita lanjut, Ustadz Akbar, berikutnya. Ya, nah ini kita lihat slide berikutnya. Nah, bismillah. Ini dia sejarah Islam di Jazirah Arab. Tentu saya sampaikan lagi, ini saya akan membuatnya secara sekilas saja dan urutannya tahun. Kenapa difokuskan pada tahun? Karena begini sahabat, nanti kita akan melihat juga di tahun ini itu sedang terjadi apa di Nusantara, di tahun ini sedang terjadi apa di belahan bumi yang lain.
yang berdekatan mungkin dengan Nusantara, ya. Jadi kalau ingin dilihat tahun, masa Nabi Muhammad SAW itu ada pada rentang ketika beliau menjadi nabi itu pada masa 620 sampai 632 Masehi. Saya gampangkan semuanya, nanti kita akan seragam. Ketika berbicara tentang tahun, kita bicaranya menggunakan Masehi saja ya, supaya memang lebih pas untuk mengaitkan misalkan sejarah yang ada di sini dan sejarah yang ada di pusat pemerintahan Islam. Masa Nabi Muhammad SAW 620-632 Masehi, ya. Nah, ini nanti di Nusantara sedang terjadi apa nih, atau pada masa apa? Nanti kita akan bahas ya. Tapi nanti ini tujuan saya gitu. Jadi silakan sahabat untuk mencoba melihatnya ya. Saya fokuskan pada tahun. Nanti kita akan mereview kembali ketika kita sudah sampai pada sejarah di Nusantara ya. Jadi masa Nabi Muhammad SAW itu 620-632 Masehi. Lalu digantikan kekhalifahan setelahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun, 632 sampai dengan 634 Masehi. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 10 tahun berikutnya 634 sampai 644. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 12 tahun setelahnya 644 sampai dengan 656. Lalu setelahnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu 5 tahun memimpin 656 sampai dengan 661. Jadi rentang masa 620 sampai dengan 661 ini adalah ketika Islam berada pada pusat penyebaran awalnya, yaitu sekitar Mekah dan Madinah, Jazirah Arab. Ya, ada kenaikan sedikit sampai di bumi Syam, ya, tanah yang sekarang mungkin kita sebut dengan 4 negara, Syria, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Lalu ada beberapa di daerah seputaran Afrika Utara, ya, daerah antara Mesir, Libya, sampai mungkin ke Tunus, lalu di daerah timur sampai dengan ke Persia, ya, sekarang mungkin masuk dalam barisan atau masuk dalam kawasan negara Irak dan Iran, ya. Nah, coba kita lihat berikutnya. Petanya. Nah, ini peta teritorial Islam. Ini dia sahabat. Sahabat bisa melihat berbagai macam warna ya. Coba difokuskan pada warna yang tua ini. Warna yang tua. Nah, kalau sahabat melihat warna yang tua, nah, oke. Nah, warna yang tua. Ini warna yang tua ini masa di mana Islam ada pada kekuasaan atau Islam ada pada pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada saya nyebutnya apa, merah tua atau apa tua ini ya. Yang bagian bawah itu mungkin Ustadz Adam bisa kasih, Ustadz Akbar bisa kasih kursor mungkin. Yang daerah tua itu yang warnanya lebih tua. Nah, itu. Nah, ini ya daerah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah daerah di mana dulu Islam menyebar di masa di masa Nabi Muhammad SAW, di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu mulai dari di masa kekhalifahan Umar bin Khattab sampai dengan Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib, warna yang di atasnya. Ya. Ini warna yang di atasnya. Kalau kita lihat warna yang di atasnya, ini sudah sampai sini Bapak dan Ibu sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah ya. Jadi kalau kita lihat yang di sebelah timur itu sudah berbatasan dengan negeri Afghanistan, ya, negeri Pakistan gitu ya. Dan yang di sebelah barat itu yang ditunjuk sudah sampai mungkin kalau sekarang sudah sampai Aljazair, ya, Tunisia, ya, sudah sampai di sana karena di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bentangan kekhalifahan Islam itu sudah sampai di utara Afrika, hampir menyentuh ke Maghrib atau Maroko. Ya, sedangkan yang di sebelah timur itu sudah bersinggungan dengan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Cina, ya, yang langsung berbatasan dengan Cina. Ya, ini berarti rentang waktu antara 634 ya sampai 661 ya, 661. Ini yang ada pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau kita lihat peta setelahnya, Ustadz Akbar, atau setelah pemerintahan itu siapa? Nah, ini dia.
Setelah itu Islam makin membesar, digantikan pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi itu dengan kekhalifahan berikutnya, yaitu dinasti Bani Umayyah. Bapak Ibu bisa lihat dinasti Bani Umayyah tentu lebih besar. Semua Afrika Utara bahkan sampai Maroko, sampai Andalusia yang sekarang Spanyol dan Portugis ya, atau Portugal, itu dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Bahkan yang di sebelah timur itu sampai menyentuh daerah yang berbatasan langsung dengan Cina, ya, daerah yang berbatasan langsung dengan Cina kalau sekarang. Ya, kalau sekarang Cina utaranya langsung berbatasan dengan Rusia. Bahkan beberapa negara bahagian Rusia itu masuk dalam kekuasaan kaum Muslimin di masa Bani Umayyah. Kita lihat sekarang Bani Umayyah itu apa? Ya, secara ringkasan. Ya, kekhalifahan Bani Umayyah itu adalah kekhalifahan yang usianya kurang lebih 90 tahun dari 661 sampai dengan 750 Masehi. Ya, ini adalah kekhalifahan Bani Umayyah. Nanti kita akan lihat di Indonesia terjadi apa ya nanti. Yang penting kita lihat dulu di pusat ini ya, bahwa kekhalifahan Bani Umayyah 661 sampai dengan 750 Masehi ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau memerintah dari 661 sampai dengan 680 Masehi. Masa keemasannya itu ada beberapa, tapi kita ambillah Umar bin Abdul Aziz lah yang paling terkenal ya. Ini masa keemasan pada tahun 717 sampai dengan 720 Masehi. Beliau menjadi khalifah hanya 3 tahun, tetapi peta yang tadi Bapak Ibu lihat dari ujung timur sampai ujung barat, pada masanya sangat sulit untuk mencari orang-orang miskin yang mau menerima zakat ya. Karena memang hampir dari ujung timur sampai barat itu di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz itu hampir sulit sekali untuk ditemui orang-orang miskin karena kemakmuran yang merata di seluruh negeri. Bayangkan, jadi khalifah hanya 3 tahun, dan mungkin ini termasuk khalifah yang sangat singkat yang ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan keberkahan padanya sehingga Islam itu mampu untuk menjadi cahaya ya, dan membuat kerajaan atau kekuasaannya dari timur sampai barat itu betul-betul makmur ya. Khalifah terakhirnya adalah Ibrahim bin Al-Walid 744-750. Saya tidak bicara detail di sini ya, bagaimana itu bisa didirikan, bagaimana masa keemasannya khalifah per khalifah, dan bagaimana kok kekhalifahan ini bisa runtuh gitu ya. Nanti saya akan cerita ketika kita bahas tersendiri tentang kekhalifahan Bani Umayyah, sehingga semua khalifahnya bisa kita bahas tuntas, dan masa-masa keemasannya bagaimana, apa yang dicapai, lalu kenapa kok bisa runtuh, kita akan bahas. Tetapi karena ini kita hanya sekilas dan akan mengaitkan dengan Nusantara, karena yang terpenting adalah kita bicara Nusantaranya, maka kita bicaranya sekilas. Bahwa ini didirikan di tahun 661, dan kekhalifahan ini runtuh pada tahun 750 Masehi. Kekuasaannya tadi sahabat sekalian sudah lihat ya secara peta. Timur berbatasan dengan Cina, dan barat sudah sampai ujung Afrika Utara ya. Lanjut Ustaz Akbar. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini lebih besar lagi, inilah dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah relatif mirip dengan dinasti Bani Umayyah. Ya, tetapi mungkin ini belum keseluruhan. Ya. Indonesia, Bapak Ibu sudah mulai kelihatan di sini ya, di petanya ya. Coba Bapak Ibu lihat Indonesia, mungkin Ustadz Akbar bisa diarahkan kursor Indonesia. Nah, ini di Indonesia Bapak dan Ibu. Maka nanti saya akan sampaikan ketika kita berbicara Indonesia, sangat tidak mungkin ketika kita berbicara tentang kekhalifahan dan tidak mengaitkan Indonesia, karena Indonesia begitu strategis posisinya ketika kita melihat bagaimana hubungan kekhalifahan Islam dengan negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita lihat, ini peta seluruh dunia ya Bapak dan Ibu, ini peta seluruh dunia. Dan kalau kita lihat, kekhalifahan pada masa dinasti Bani Abbasiyah itu menguasai setengah dunia. Oh, itu enggak setengah Ustadz, itu paling cuma berapanya. Nah, kita lihat. Tidak semua pelosok dunia di masa itu
pada tahun 750 sampai 1256 masa kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah ini diisi manusia, sahabat. Tidak seperti sekarang ya, semuanya udah penuh dengan manusia. Kalau dulu hanya di beberapa titik, maka kenapa kok Yunani, walaupun mungkin kekuasaannya tidak seluas kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, tetapi ditorehkan dalam sejarah dan seolah menjadi penguasa dunia. Karena memang kala itu manusianya ya hanya di seputaran itu saja, dan dia mampu untuk menjadi penguasa. Maka kalau kita bicara sekarang ini juga sudah luar biasa. Ini kalau dilihat berapa negara, puluhan negara ya yang akan menjadi bahagian daripada kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Ini saja kurang. Ya, kalau sahabat lihat ini mungkin kurang ya, karena Anatolia itu sudah masuk keseluruhan pada dinasti Bani Abbasiyah, walaupun itu di masa Kesultanan Seljuk ya, tetapi dia sudah masuk. Jadi lebih besar lagi tuh nanti Anatolia itu bisa masuk, dan Transosiana, Mawara'an Nahar itu sudah lebih belakang lagi. Jadi yang titik timur, garis timur itu, sahabat perlu lihat itu akan lebih belakang lagi. Bahkan kalau kita masukkan nanti kekaisaran Mogul itu pada dinasti Bani Abbasiyah, karena memang mereka semua itu tetap menginduk pada dinasti Bani Abbasiyah, maka India ya dan seputarannya sampai ke atas berbatasan dengan Mongolia itu semuanya masuk dalam kawasan dinasti Bani Abbasiyah. Ya, Masya Allah, luar biasa besar. Nah, bagaimana ringkasan dinasti Bani Abbasiyah itu? Bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini dia kekhalifahan Bani Abbasiyah. 750 1258 Masehi. Ya. 1261 1517. Kenapa dibedakan, Ustadz? Nah, saya coba jelaskan sedikit saja ya. Nanti insya Allah dalam kajian virtual kita tetap akan pasti bahaslah insya Allah kekhalifahan Bani Abbasiyah secara detail ya. Tapi sekarang kita bahas secara singkat dulu. Dinasti Bani Abbasiyah dibagi 2 periode secara garis besar ya. Tentu nanti periodenya juga akan diringkas lagi, tapi secara garis besar 2 periode, 750 sampai 1258. 750 sampai 1258 ini fase sebelum serangan Genghis Khan ya, fase sebelum Mongol. 1258 banyak seolah menulis bahwa kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah itu runtuh dan hancur dengan invasi Mongol ya yang menyerang Baghdad. Tetapi kalau kita lihat tidak begitu adanya, karena walaupun setelah invasi Mongol ya dinasti Bani Abbasiyah tetap berdiri ya, hanya memang bedanya ada khalifah tapi tidak punya kekuasaan, sehingga kekuasaannya itu sudah dibagi-bagi kepada para sultan ya, dan itu memang sudah terjadi di akhir sebelum invasi Mongol. Tetapi setelahnya 1261 sampai 1517 itu memang betul-betul tidak punya kekuasaan, hanya nama khalifah saja. Nah, di tahun 1517 kala itu dinasti Bani Abbasiyah resmi tidak ada lagi, karena kekhalifahan kala itu diberikan kepada Sultan Selim I dari Turki Utsmani ya, ketika beliau menang perang dengan dinasti Mamalik di Marjdabik ya. Nah, itu sendiri khalifah terakhirnya Al-Mutawakkil, yang memberikan tampuk kepemimpinan kekhalifahan secara resmi kepada Sultan Salim I ya. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan tahun 750 Masehi oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah ibn Abbas As-Saffah namanya. Ya. Cucu cicit berarti ya. Cicit dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat, ulama dari golongan sahabat yang betul-betul merupakan bahrul ilm ya, lautan ilmu bagi agama ini ya. Cicitnya adalah pendiri dari dinasti Bani Abbasiyah. Ya, dinisbahkan kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini didirikan tahun 750 Masehi. Dan pendirinya Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas As-Saffah itu memerintah hanya 4 tahun, 750 sampai dengan 754. Masa keemasannya ada pada Harun ar-Rasyid, 786 sampai dengan 809 Masehi. Memang bukan hanya pada zaman Harun ar-Rasyid. Setelahnya anaknya Al-Ma'mun, ya, Al-Mu'tasim, masih masa keemasan, ya mungkin 20 tahun setelahnya, masih 820, ya 840 itu masih masa
keemasan dari dinasti Bani Abbasiyah. Tapi ketika masuk tahun 900 mulai, ya di tahun 900 dia mulai melemah, lalu kekuasaan sudah diberikan kepada sultan-sultan yang ada, termasuk bahagiannya ada Sultan Buwaihi, ada Sultan Seljuk, lalu semuanya itu nanti akan perang saudara sendiri-sendiri dan akhirnya kalah, ya, digantikan oleh Kesultanan Turki Utsmani dan Mamluk. Khalifah terakhir yang ada di Baghdad itu adalah Al-Musta'sim. Ini yang dikalahkan oleh Genghis Khan. Ya, pasukannya Genghis Khan. Ya. Tetapi bukan berarti berakhir karena habis itu ibu kota dari dinasti Bani Abbasiyah itu dipindahkan ke Kairo dan ya khalifah terakhir yang ada di Kairo pada tahun 1517 itu adalah Al-Mutawakkil. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini dia kekhalifahan terakhir Turki Utsmani. Ini yang saya sampaikan semua khalifah sahabat ya, karena nanti ada dinasti misalkan contoh kita mau bilang ada dinasti Buwaihi, ada dinasti Mamalik, ada dinasti Safawi, ya nanti ada Fatimi, ada Ayyubi, ya. Tetapi itu semua tidak mengatakan dirinya dan tidak mendapatkan legitimate menjadi khalifah. Nah, jadi yang kita ambil semua yang punya legitimate khalifah, ya dari zaman dinasti Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan sekarang dinasti Utsmani, Turki Utsmani. Dari peta, inilah dia Turki Utsmani. Sahabat sekalian. Ya, mungkin sambil dilihat dan dibaca-baca, inilah dia Turki Utsmani. Ya, sebelah baratnya itu sampai dengan Maghribi, ya. Andalusia sudah tidak lagi menjadi bahagian daripada kekhalifahan Turki Utsmani karena kala itu Spanyol dan Portugal, ya, atau Spanyol dan Portugis pada masanya, kerajaan ini sudah berlepas diri, ya, dan melakukan pengusiran terhadap umat Islam yang ada di sana, ya, dengan alasan agama, ya, sehingga semua umat Islam terusir dari sana. Tetapi kekhalifahan Turki Utsmani ketika itu yang memberikan bantuan, mulai dari Sultan Selim, ya, memberikan bantuan kala itu kepada dari Sultan Bayazid, Sultan Selim, memberikan bantuan kepada Raja Granada terakhir. Tetapi kala itu mungkin jarak yang mungkin juga jauh, walaupun kekuatan laut yang dimiliki oleh kekhalifahan Turki Utsmani begitu besar, tetapi tidak mampu, ya. Belum Allah izinkan untuk bisa membantu saudara-saudara yang ada di Andalusia, sehingga pada tahun 1499 Masehi praktis semua orang Islam dengan runtuhnya kesultanan terakhir di Andalusia, Kesultanan Granada, ya akhirnya semua umat Islam harus terusir dan eksodus menuju ke Maghrib atau Maroko, ya. Di timur, ya, beliau menguasai semua Mekah, Madinah, dan Jazirah, semua dikuasai oleh beliau, oleh Turki Utsmani maksudnya. Lalu kita lihat, ya, sampai ke Laut Kaspia, ya, terus sampai ke belakang, ya, berbatasan juga dengan China. Ringkasannya Turki Utsmani kita lihat sekarang. Insya Allah nanti dalam satu kesempatan kita akan bahas Turki Utsmani juga, ya sahabat, ya, mulai dari pendirinya, ya, Osman Ghazi atau Osman I dari tahun 1299, kita akan bicara sampai dengan khalifah terakhirnya Sultan Muhammad VI, ya, di tahun 1924. Karena ini rentang waktu yang cukup panjang, ya, hampir kurang lebih 500 atau 600 tahun, ya, berkuasa, 625 tepatnya, ya, 625 tahun berkuasa memimpin kekhalifahan Islam, ya. Pendirinya adalah Osman Ghazi tahun 1299, ya. Lalu masa keemasannya banyak, ya, karena memang kekhalifahan ini unik gitu. Mulai dari Sultan Muhammad Al-Fatih 1451 sampai 1481, ya, beliau kurang lebih 30 tahun menjadi sultan dan belum menjadi khalifah, ya, masih sultan saja, ya. Kekhalifahan masih dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di zaman Sultan Selim, ya, di zaman Sultan Selim, ya, Sultan Selim ini cucu dari Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih punya anak Sultan Bayazid punya anak Sultan Selim, ya. Nah, Sultan Selim ini di zaman itulah Turki Utsmani mencapai puncak, ya.
dinasti-dinasti Islam yang ada membersamainya itu semua pada rontok ya. Ada dinasti Mamalik, ada dinasti Safawid, ya itu semua pada hancur ya. Dan di tangan Sultan Salim ini ya, ada dua peperangan yang membuat kekhalifahan Turki Utsmani itu menguasai seluruh dunia Islam. Yang pertama perang Kaldiran ya, yang mengalahkan dinasti Safawid kala itu, Sultan Ismail I ya, yang berhaluan Syiah Ithna Asyari kala itu mampu untuk dikalahkan. Dan yang kedua itu pada perang Marjadabik ketika Sultan Selim mengalahkan tentara Mamluk ya, atau tentara Mamalik kala itu. Nah, di tahun 1517 itu khalifah terakhir Al-Mutawakkil, khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah yang berada di Kairo, yang karena memang sudah dikalahkan dinasti Mamalik yang berkedudukan di Kairo, itu sudah dikalahkan oleh Sultan Selim I, maka di tahun 1517 Sultan Khalifah Al-Mutawakkil memberikan tongkat estafet kekhalifahan kepada Sultan Selim I. Mulai dari 1517 itu praktis kekhalifahan Turki Utsmani itu menjadi khalifah tunggal memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Nah, kita akan lihat nanti di tahun ini itu ada apa di Nusantara. Karena di Nusantara pun di masa ini menjadi puncak, ya, mencapai puncak prahara. Karena di tahun 1511 Portugis masuk ke Malaka. Lalu di 1516 Portugis juga melancarkan serangan di beberapa tempat sampai dengan 1527 ketika dia masuk ke Sunda Kelapa, tetapi akhirnya diserang oleh Kesultanan Cirebon ya, oleh Fatahillah dan Sultan Gunung Jati, mohon maaf Syarif Hidayatullah ya. Nah akhirnya dia terusir sampai dengan masuknya Belanda 1619. Nah ini di zamannya Sultan Selim ya. Ketika itu kekhalifahan Turki Utsmani sedang besar-besarnya. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah anaknya Sultan Selim, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ya, ini tidak bisa dilepaskan Turki Utsmani dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni karena memang kala itu luar biasa, seolah seluruh dunia itu harus berkiblat padanya. Karena memang kemampuannya dalam memberikan kebaikan, hukum, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan cerita ketika kita bicara tentang kekhalifahan Turki Utsmani. Kekhalifahan terakhirnya adalah Sultan Muhammad VI. Ya, ini pada 1918 dan 1922. Ya, masih ada setelahnya sebenarnya, karena 1922 ini bukan akhir segalanya. Walaupun kala itu Mahkamah Turki menghapuskan sistem monarki pada tahun 1922 sehingga tidak ada lagi kesultanan, tetapi ini belum hilang sepenuhnya karena masih ada 2 tahun lagi sebelum nanti negara Turki itu Republik Turki didirikan ya. Nah, 2 tahun sampai dengan 1924 itu dipimpin oleh Sultan Abdul Majid II, tetapi ini keinginan untuk menguatkan kembali kondisi itu tidak bisa dan akhirnya hancur bahasanya apa ya, berhenti kekhalifahan pada tahun 1924. Ini dia yang terjadi di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan ke Indonesia. Sahabat sekalian sudah punya gambaran dan bayangan ya, bagaimana tadi dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman 620 Masehi. 620 Masehi sampai dengan 1922. Panjang sekali saya cerita tadi ya. 620 sampai 1922. Itu berapa tahun? 1300 tahun, sahabat. 1300 tahun Islam memimpin dunia. 1300 tahun. Nah, sekarang kita akan bicara tentang Nusantara. Mohon maaf, sahabat sekalian. Inilah dia peta dunia. Ya, peta dunia. Dekat Bapak Ibu. Silahkan mendekat ke TV masing-masing. Teman-teman masing-masing. Ustadz Akbar, apakah bisa di Zoom ya? Saya tidak tahu bisa di Zoom atau tidak. Coba di Zoom yang ke Jazirah Arab, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, mungkin ya Bapak Ibu melihat saja langsung
langsung ke arah Jazirah Arabnya itu, ya. Di situ ada Jazirah Arab. Lalu lihat Indonesia, ya, ada Jazirah Arab, ada Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan begini Bapak dan Ibu. Tadi kan saya di awal mengatakan bahwa sangat erat hubungan antara Indonesia itu dengan Jazirah Arab. Karena begini, coba Bapak Ibu lihat, Arab mana, Indonesia mana. Coba Ustadz Akbar mungkin bisa dengan kursornya, kalau bisa dengan kursornya boleh dilihatkan Jazirah Arab. Ustadz Akbar, Jazirah Arab. Ada Jazirah Arab? Bisa dikursorkan? Coba, Arab. Kursornya sudah kelihatan. Gitu. Tapi di tempat saya masih di Australia. Gitu. Ya, ini dia. Ini Arab ya Bapak dan Ibu. Ini Arab. Lingkar. Melingkar, Ustadz Akbar. Dilingkari kursornya saja. Ini dilingkari kursornya, melingkar, memutar. Nah, biar dilihat oleh sahabat sekalian. Nah, inilah dia Arab, Jazirah Arab ya, tempat Islam tadi berasal. Lalu Indonesia, Ustaz Akbar. Tarik garis lewat laut ke Indonesia. Ke Indonesia. Kursornya tarik ke Indonesia, lalu Indonesia, ya, ke Nusantara, lalu di Nusantara silahkan dilingkari juga. Tarik ke Nusantara, ke bawah ke Nusantara. Nah, sudah ada, inilah dia Indonesia. Jadi nggak jauh ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau kita tarik garis laut itu tidak jauh. Ya, ini udah Nusantara. Nah, yang saya maksud di utara Nusantara itu ada Cina. Di utara Nusantara itu ada Cina. Cina yang warna kuning, ya, Ustaz Akbar mungkin kalau ini bisa nanti di kursor dilingkari juga, ya, di atas itu ada Cina. Apa hubungannya antara Islam atau Jazirah Arab, Indonesia dan Cina? Dan sekalian yang dirahmati Allah, tentang hubungan dagang antara Arab dan Cina, ya, maka bisa disebut ada jalur sutra, ada jalur apa gitu. Tapi kita perlu tahu Bapak dan Ibu, ternyata jalur perdagangan antara Arab dan Cina itu makin kuat dan makin intens ketika mereka melalui laut, ya, melalui laut. Dan laut ini atau armada kapal maritim bahasa kita ya, armada kapal ini sudah dikenal semenjak zaman dahulu kala. Memang tidak kita ketahui pastinya, tapi di tahun kalau kita bicara 500 Masehi itu kapal sudah banyak berkeliling ya untuk melihat. Dan kala itu ya orang-orang sudah melakukan hubungan dagang antara Arab dan Cina. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya secara peta, maka ketika orang Arab ingin bawa kapal menuju ke Cina, tidak ada jalan lain Bapak dan Ibu, kecuali dia harus menyusuri dari Arab tuh ya, Jeddah misalkan, Jeddah, Yaman nanti Oman, Emirat, turun menuju kemana? India, ya, jalur India itu, karena dia harus dekat dengan darat juga. India, lalu langsung turun lagi menuju ke Champa itu mungkin kalau sekarang itu Vietnam, ya, turun ke bawah lagi. Nah, dia akan melewati Selat Malaka, itu pasti akan melewati Selat Malaka, tidak mungkin tidak melewati Selat Malaka kalau mau ke Cina, ya kan. Nah, nanti di Selat Malaka itu dia di sebelah kanannya ada Sumatera, di sebelah kirinya ada sekarang ini Malaysia. Dia akan memutar ya, baru menuju perbatasan antara Kalimantan ya dengan negara-negara di seputarnya ya. Terus naik ke atas baru dia sampai ke Cina. Jadi jalur itu menjadi jalur yang sudah biasa dilalui. Maka ketika kita berbicara hubungan antara Nusantara dengan Arab, itu sudah harus dimulai dari cerita hubungan antara Arab dan Cina yang sudah terjalin dari awal gitu. Ya. Maka jangan heran nanti ada fakta sejarah yang membuktikan betapa jejak Islam di Nusantara ini bukan hanya seperti apa yang disampaikan oleh Senok Horgronje ada pada tahun 1275 ketika Samudra Pasai ada dan itu dibawa oleh pedagang Gujarat, tidak, jauh lebih lama daripada itu.
Ya, nih. Jadi ini petanya Bapak dan Ibu yang mungkin sampai sekarang gimana ceritanya perdagangan dari Arab ke Cina kok lewat Indonesia. Nah, kalau ada petanya jadi kelihatan gitu. Memang jalur laut nggak bisa kalau tidak lewat Indonesia, harus lewat Nusantara, mau tidak mau. Ya. Nah, kenapa tidak lewat darat gitu? Banyak yang mungkin mengatakan begitu. Kalau lewat darat, maka resiko yang akan ditanggung itu jauh lebih besar. Resiko dari perompak, resiko dari begal, resiko dari apa itu yang berat. Yang kedua, resiko alam jauh lebih berat dibanding dengan laut. Lalu yang ketiga, kemampuan kapasitas membawanya itu tidak bisa banyak gitu. Berbeda dengan ketika melalui jalur laut gitu. Maka nanti kalau kita lihat ketika orang-orang kafir dari daerah Eropa berjalan menuju ke timur, nanti kita ketika masuk di masa penjajahan gitu ya, kita akan lihat mereka semuanya rata-rata membawa kapal. Karena memang tujuan mereka ya selain menjajah, memurtadkan, ya juga mengambil kekayaan dari negara yang dia ambil. Nah, itu dia. Jadi ini kenapa alasan banyak sekali sentuhan-sentuhan Arab di bumi Nusantara sama dengan sentuhan-sentuhan Cina di bumi Nusantara. Ya, karena memang Nusantara menjadi jalur penghubung antara Cina dan Arab. Nah, ini juga bahagian tambahan ya. Saya tidak tahu sahabat pernah mendengar atau tidak. Kalau kita tadi bicara tentang Nabi Muhammad menjadi nabi itu tahun 620 Masehi. 620 Masehi itu di Cina sedang ada pada kepemimpinan dinasti apa? Kepemimpinan dinasti Tang namanya, ya, dinasti Tang. Dinasti Tang itu dari tahun 661 sampai dengan 950 Masehi. Panjang ya, dinasti Tang. Jadi nanti ketika kita berbicara antara hubungan Islam dengan Cina, maka pasti hubungannya itu antara kekhalifahan dengan dinasti ini. Walaupun dinasti ini dia banyak sekali periode dan masanya, tetapi secara umum seluruhnya dari tahun 661 sampai dengan 950 Masehi itu dipimpin oleh dinasti Tang. Ya, dinasti Tang itu ibu kotanya ada di kota Xi'an, ya, yang ada di China, dan juga erat kaitannya dengan kaum muslimin, ya kan? Nah, baik, kita lanjut. Kita tidak bicara Islam di Cina, kita bicara Islam di Nusantara. Tadi, ya, karena kita melihat ternyata hubungan antara Arab dengan Nusantara itu sudah dibina sejak lama, maka kita kalau lihat bagaimana teori yang bisa dipakai di saat kita berbicara Islam di Nusantara, maka ada beberapa prasasti. Prasasti itu ada yang merupakan prasasti tulisan, ada yang prasasti pemakaman dengan batu nisan, dan ini yang paling banyak ya. Maka kalau kita lihat yang pertama itu ada prasasti Barus namanya. Ya, prasasti Barus ya, ini ada di daerah Tapanuli ya. Daerah Sumatera Utara berarti sekarang ya, 200 sekian kilometer mungkin dari ibu kota Medan ya. Nah, itu ada pemakaman, bukan satu ya, banyak pemakaman di sana, dan nisan-nisan yang di sana itu bertuliskan huruf Arab. Dan ketika dilihat, maka rata-rata itu menunjukkan pada masa sekitar tahun 650 sampai dengan 750 Masehi. Berarti kalau sudah ada Arab ya di sini ya, dan ternyata tulisannya itu 650 Masehi gitu. Nah, kita tarik, berarti ini masih pada masa kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kekhalifahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tapi kan Arab belum tentu Islam, betul. Nah, Arab belum tentu Islam. Tetapi kalau kita lihat ternyata tertulis nama-nama yang ada di sana dengan bahasa Arab itu, nama-namanya juga nama-nama Islam. Ada Syekh Ruknuddin, ada Syekh Mukauddin. Ya, jadi seolah ini merupakan bahagian daripada guru-guru yang dulu datang di daerah Barus ini dan mengajarkan tentang Islam. Dan itu tidak mustahil, sahabat. Sungguh sangat berkecocokan sekali. Kenapa? Karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kekuatan maritim kaum muslimin itu sudah mulai kuat, bukan hanya sekedar untuk penyebaran dagang, tapi sudah pada kekuatan militer. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan kala itu yang memperkuat kekuatan militer
laut yang dimiliki oleh kekhalifahan atau Khalifah Utsman bin Affan. Artinya sangat cocok sekali. Ya, di masa Umar bin Khattab belum terlalu. Ya, di masa Umar bin Khattab belum terlalu. 634, 644 ya, kurang lebih itu masa di mana Umar bin Khattab menjadi khalifah memang belum fokus pada kekuatan maritim ya, tetapi di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan sudah dimulai sejak awal beliau menjadi khalifah, kekuatan maritim dibina, maka sangat berkecocokan kalau misalkan ada prasasti yang menunjuk kepada tahun itu ya. Nah, ini yang ada di Barus ya, Sumatera. 670. Dan kalau sudah ada seorang syekh yang meninggal di situ 670, kan tidak serta-merta beliau datang di tahun itu dan beliau meninggal di tahun itu kan. Pasti sebelumnya. Maka mungkin di tahun 650 bertepatan dengan kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau menjadi khalifah, maka dai-dai itu sudah menyebar sampai di bumi Nusantara ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jejak berikutnya kalau kita bisa lihat. Jejak berikutnya ada pada kerajaan Kalingga. Setelah Barus tentu, Kalingga. Kalingga itu dimulai dari 630 kalau tidak salah ya, atau 620 Masehi. Tentu ini Nabi Muhammad SAW baru menerima wahyu dan mungkin ya agak sulit kalau kita mau kaitkan dengan Islam sudah sampai di Nusantara. Tetapi ada cerita tentang Ratu Sima. Ratu Sima ini 674 sampai 732. Berarti ini di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Kekhalifahan dinasti Bani Umayyah setelah Utsman bin Affan tentunya ya. Ini dinasti Bani Umayyah dan ini juga bukan awal ya, tetapi sudah masa keemasan dinasti Bani Umayyah. Kalau kita tadi cerita tentang Umar bin Abdul Aziz yang negeri Islam sudah begitu makmur ya dan lain sebagainya. Nah, itu bertepatan juga pada Ratu Sima. Nah, Ratu Sima ini memang tidak ada bukti otentik yang bisa menjadi dasar bahwa beliau itu bersyahadat dan masuk ke dalam Islam. Tetapi catatan-catatan itu ada beberapa yang meriwayatkan kalau beliau itu menerapkan hukum potong tangan kepada putranya karena mencuri. Ya, maka seolah ini merupakan benang merah gitu. Kalau ini hukum kan syariat mungkin tidak ditemukan kecuali syariat Islam ya, hukum potong tangan seperti ini. Jadi seolah itu menjadi benang merah gitu. Dan ini yang dipakai oleh Profesor Hamka ketika berbicara tentang sejarah Islam di Nusantara ya. Jadi seolah itu ditariknya seperti itu. Dan juga beberapa catatan dari dinasti Tang yang kala itu yang sudah biasa melakukan perjalanan dari Cina menuju ke Jazirah Arab untuk melakukan perjalanan, dan ini letaknya juga berada banyak versi ada letaknya di mana, tapi kalau sekarang mungkin lebih kita lihat itu di daerah Jepara ya. Kenapa kok ada perbedaan? Ada yang mengatakan di Jepara, Jawa Tengah, ada yang mengatakan nanti ada juga di Jawa Barat, Kalingga ini. Karena memang sekarang secara situs agak sulit untuk menemukan tempat asli ibu kota dari kerajaan Kalingga ya. Tetapi secara catatan itu banyak sekali ya, termasuk salah satunya catatan dari dinasti Tang ya, yang dulu menyebutkan bahwa beberapa kali utusan-utusan itu datang ke beberapa negeri di Nusantara, kalau kita sebut salah satunya adalah Kalingga ya. Nah, jadi ada interaksi berarti di sana. Dan ini bertepatan juga kala itu kaum muslimin ya, negeri Islam, kekhalifahan dinasti Bani Umayyah itu sedang mencapai puncak kekuasaannya atau puncak keemasannya gitu. Jadi wajar kalau di sana ada negara besar yang memiliki kemakmuran ya, tentu akan didengar oleh orang-orang yang ada di penjuru dunia, seperti ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu memiliki negara yang begitu besar dan makmur. Kala itu Ratu Bilqis yang ada di Yaman juga mendengar dan berkeinginan untuk bisa berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman kan, berarti ya tidak menutup kemungkinan. Ini pas karena kala itu Islam dipimpin oleh kekhalifahan dinasti Bani Umayyah dan sedang mencapai puncak kejayaan. Ini Kalingga, jejak kedua berarti ya. Jejak berikutnya kalau kita lihat ya, apa jejak Islam di Nusantara berikutnya? Ini kesultanan yang ada di Aceh. Kalau tadi kan 650 Barus,
670 sampai 730 Kalingga. Nah, di tahun lanjutan berarti kan kalau 770 Masehi itu di Aceh ada beberapa cerita dari kerajaan Brunei dan kerajaan Pasai yang menuliskan tentang Kesultanan Jeumpa. Ya, Kesultanan Jeumpa tahun 770 Masehi dan Kesultanan Perla tahun 840 sampai dengan 1200. Ini cikal bakal, Perla ini adalah cikal bakal dari Samudra Pasai, ya, cikal bakal dari Samudra Pasai, ya. Jumpa mungkin letaknya juga tidak terlalu jauh dari Perla itu, ya. Nah, ini seputaran situ, dan kalau kita lihat, bayangkan lagi peta dunia tadi, karena nanti kalau dibalik ke peta dunia yang tadi agak repot ya, tapi intinya bayangkan peta dunia, ujung Sumatera itu memang menjadi sandaran awal dari segala armada laut siapapun yang melakukan perjalanan dagang dari ujung Cina sampai dengan Afrika, ya, dari ujung Cina sampai dengan Afrika, bahkan nanti di akhirnya sampai dengan Eropa, ya, pasti akan bersentuhan dengan Sumatera ujung barat dan Malaka, karena memang mereka akan lewat selat ini, ya. Tidak bisa kalau tidak lewat selat ini, bahasanya begitu. Kalau di Mesir itu ada terusan Suez, ya, yang menjadi penghubung antara Eropa dan benua lainnya, jadi sehingga tidak harus berputar menuju ke Afrika. Nah, kalau di Nusantara ini ada Selat Malaka, dan itu harus lewat. Karena kalau tidak lewat situ tidak bisa jalan menuju ke China. Dia harus lewat menuju Samudra Hindia, dan itu akan berat bagi kapal-kapal untuk melaluinya. Nah, Selat Malaka adalah jalur paling aman. Maka wajar kalau dulu ini merupakan daerah kaya karena daerah ini adalah daerah penghubung. Ya. Ini dua kesultanan yang ada, dan semuanya prasasti masih dapat dijumpai, ya, dengan banyak, baik itu prasasti dari batu nisan, prasasti dari cerita, ya, dari Kesultanan Jeumpa dan Kesultanan Perla. Ya, apalagi Kesultanan Perla yang begitu dekat dengan Kesultanan Samudra Pasai dan menjadi pendahulu dari Kesultanan Samudra Pasai. Lanjut berikutnya, jejak keempat, ya. Bagaimana jejak keempat? Jejak Islam di Nusantara. Ya, nah inilah dia Kesultanan Tidore yang ada di timur sekarang. Tidore Ternate, ya. Kesultanan Tidore Ternate itu di Maluku, ya. Itu di atas itu tuh ada Ternate Utara, Tidore Selatan. Ya, ini adalah Kesultanan Islam mulai dari tahun 1081. Ya, pada masa akhir dari dinasti Bani Abbasiyah, dan masa itu, ya, dinasti Abbasiyah sudah, bayangkan, dinasti Abbasiyah sudah akhir, sudah hampir akhir, bukan akhir, sudah hampir akhir. Ya, maka ya sangat wajar kalau Nusantara ya sudah mulai banyak kesultanan Islam, ya, karena ini dinasti Bani Abbasiyah saja sudah yang begitu besar, sudah hampir pada puncaknya gitu, ya. Nah, dilanjutkan dengan Kesultanan Seljuk setelahnya, ya. Nah, itu di masa Kesultanan dinasti Bani Abbasiyah, Kesultanan Seljuk yang ada di pusat. Nah, di timur ada Kesultanan Tidore tahun 1081 Masehi. Ya. Dan kenapa ada Kesultanan Tidore? Karena memang walaupun ini tidak menjadi jalur lintas ketika orang ingin berangkat menuju ke China, tetapi karena masa itu Maluku merupakan daerah yang begitu subur dengan rempah-rempah, ya, maka termasuk, ya, daerah yang dituju untuk menjadi tempat transit mereka-mereka yang melakukan perdagangan antara timur dan barat, ya, antara timur dan barat. Kenapa? Karena memang rempah-rempah itu menjadi nyawa bagi orang-orang di masa itu. Di saat musim dingin itu tiba, maka rempah-rempah ini adalah penyelamat. Jika tidak ada, maka kematian ada di depan mata, karena mereka belum punya penghangat, mereka belum punya teknologi yang bisa menghindarkan diri dari suhu dingin yang ekstrim, ya, kecuali rempah-rempah. Maka rempah-rempah adalah nyawa. Ini Kesultanan Tidore, ya. Lanjut. Jejak kelima berarti. Sekarang jejak keenam. Ya, kalau Tidore Ternate kita bisa lihat itu dengan jelas ketika kita datang ke sana, ya. Nah, jejak keenam adalah Kesultanan Leran.
ya, yang ada di Jawa Timur, di Gresik ya. Kesultanan Leran. Ini ada makam ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini makam dari Fatimah binti Maimun ya. Adalah keluarga kerajaan Kesultanan Leran ini ya. Bahkan yang mengatakan beliau adalah salah satu ratu dari Kesultanan Leran, dan ini tertulis kalau dikonversi ke Masehi maka ada pada tahun 1082 Masehi. 1082 Masehi ya. Dan ini kan kalau Nisan sih ya pasti akan dari awal begitu ya, tidak ada yang mengubah-ubah, ada yang mengubah Nisan ya. Itu Kesultanan Leran. Lanjut, ini jejak ke-6 berarti ya. Jejak ke-7. Jejak ke-7 Kesultanan Samudra Pasai. Ingat, ini ke-7 sahabat. Karena begini, kita ketika berbicara kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah langsung semuanya mengatakan Samudra Pasai, padahal ini ke-7. Bukan pertama, ke-7 ya. Ya, bukan apa-apa sih. Saya takutnya ketika berbicara tentang kesultanan pertama atau kerajaan pertama di Nusantara lalu disebut Samudra Pasai, lalu keluar angkanya itu 1267, seolah itu jauh banget gitu. Islam masuk dari masa turunnya ke Nabi Muhammad SAW kok sampai 630 tahun gitu ya. Jadi 630 tahun ini kemana saja gitu. Nampaknya kok kayaknya ini yang saya takut kalau ini menjadi tujuan dari teori itu. Dan teori ini juga yang mengemukakan adalah Snok-Horgrone yang perlu kita antisipasi ya. Nah, kalau kita lihat ini baru dari apa yang saya dapat, nggak tahu nanti jika ada peneliti dan ilmuwan lain yang memang fokus dalam bidang sejarah. Tapi ini secara tidak langsung, kalau tidak salah tadi kan yang ke-7 gitu. Ya, yang ke-7 dari prasasti yang ditemukan, dan prasasti itu pasti berupa kesultanan ya. Nah, Kesultanan Samudra Pasai ini jejak ke-7 1267 didirikan oleh Marah Siluh ya di Aceh bahagian barat, dan Marah Siluh ini bergelar Sultan Malik As-Saleh. Puncaknya ini pada masa Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326-1345, dan ini bertepatan dengan ketika Ibnu Batutah melakukan perjalanan dari ujung barat menuju ujung timur di tahun 1345. Beliau sampai di sini, dan dalam catatan Ibnu Batutah beliau menuliskan bahwa sudah ada kerajaan Islam besar, Islam Sunni besar di daerah Samatra ya, atau daerah Sumatera atau Sumatera bahasa kita ya. Jadi tahun ini sudah besar. Kalau namanya sudah besar itu kan namanya kerajaan, nggak simsalabim abrakadabra yang langsung tiba-tiba besar kan, tidak. Nah, ini jejak ke-7 ya. Berikutnya Ustadz Akbar, kita lihat lagi. Adalah Baba Water. Nah, ya ini peradaban. Baba Water dan Hanina ini Ustadz Akbar yang menjelaskan. Silahkan Ustadz. Ya. Ya. Alhamdulillah. Silakan sambil saya minum terlebih dahulu. Nah, Ustadz Akbar menjelaskan tentang Baba Water dan lain sebagainya. Ya, dari Ustadz Arifin beristirahat, dan juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mau istirahat juga, seruput dulu tehnya, makan dulu cemilannya ya. Kita ada break sebentar. Jadi seperti biasa, saya ingin menjelaskan tentang dua produk, yaitu Baba Water dan Hanina. Nah, ini produk apa? Baba Water ini produk minuman air mineral dalam kemasan. Kalau Hanina itu produk beras premium. Yang insya Allah keuntungannya akan kita sumbangkan 50% untuk kawan-kawan kita di Palestina. Dan juga tidak hanya untuk menyumbang seperti biasa ya, tapi insya Allah kita akan mengadakan hibah produktif jadi ke depannya, seperti yang kemarin apabila ada teman bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti Zoom kita kemarin, insya Allah kita akan menjalankan program yang bernama hibah produktif. Jadi kita insya Allah akan memberikan modal kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk mereka menjalankan usaha gitu.
karena salah satu bidang yang agak sulit untuk ditembus oleh saudara-saudara kita di Palestina adalah bidang ekonomi. Jadi insya Allah dari kita berbelanja di Hadina, berbelanja Babawa Water, akan 50% dari keuntungannya akan disumbangkan untuk kawan-kawan kita yang ada di Palestina. Jadi bisa dilihat bahwa Bapak atau dan Ibu-Ibu ada kontak person di 0822 5884 4844. Bisa dipesan melalui handphone dan insya Allah akan diantar sampai ke rumah. Bisa juga apabila bapak-bapak dan ibu-ibu ingin menjadi agen ya istilahnya mungkin agen yang nanti mungkin di daerahnya belum ada Hanina Beras, Babawater, jadi bisa menjadi agen dengan menghubungi ke kontak person berikut. Dan ada juga di Instagram bisa di-follow @babawater.id dan juga @haninaberas.id. Insya Allah di situ kita akan memberikan dokumentasi kita di mana saja yang sudah kita berikan, berapa jumlah infak yang kita sudah berikan, hibah yang sudah kita berikan ke saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian kami minta lagi doanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk kelancaran proyek kita yang insya Allah sebentar lagi akan merambah ke Babawater galon. Jadi selama ini Babawater sudah ada tetapi masih di dalam kemasan botol dan kemasan gelas saja. Dan insya Allah dalam waktu dekat dengan doa bapak-bapak dan ibu-ibu juga sekalian, kita akan merambah ke galon dan mungkin ada botol besar, ada botol kecil insya Allah ke depannya nanti. Nah, kami sangat mengharapkan doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu demi kelancaran proyek kita yang akan datang ini. Dan juga dengan mendoakan Babawater dan Hanina insya Allah juga melancarkan infak kita ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian bagi sahabat atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyalurkan infak terbaik untuk dakwah Arifin Nugroho Channel, silakan bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 733133437 atas nama Arifin Nugroho. Info terkini untuk Palestina ada, Ustaz? Apabila ingin Ya, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang mungkin kemarin ikut serta dalam Zoom, ya kita akan mencoba untuk mensupport sahabat-sahabat kita melalui hibah produktif dengan menggerakkan ekonomi sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, insya Allah. Baik, insya Allah untuk donasi kepada yang khusus kepada teman-teman kita di Palestina bisa ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7926121981 atas nama Arifin Nugroho. Nah, sudah segar lagi ya insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Dan juga kita mohon maaf, motong sebentar. Ya. Bagi Bapak Ibu-ibu yang sudah ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditulis di kolom live chat. Jadi pas kita buka sesi tanya jawab nanti sudah bisa langsung kita jawab pertanyaannya. Nah, tafadhol Ustaz. Baik. Terima kasih sahabat, kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit. Nah, walaupun nanti ini berseri pastinya karena banyak yang akan kita jalankan atau kita ceritakan, tapi ini tambahan sedikit ya. Ada kerajaan. Tadi kita sampai pada Samudra Pasai. Ya, kita sampai pada Samudra Pasai 1267 Masehi ya. Itu Samudra Pasai. Dah, kita sampai di situ dulu. Nah, di samping ketika kita bercerita tentang kesultanan Islam yang ada di Nusantara, maka di Nusantara juga pernah ada kerajaan-kerajaan. Di antaranya kerajaan yang mungkin kita kenal bersama Sriwijaya. Itu dari tahun 683 sampai dengan 1025. Didirikan oleh Sri Jayanasa di tahun 683. Ada pendahulunya, tetapi ini kita ambil yang tertulis gitu ya. Masa keemasannya ada pada Bala Putra Dewa tahun 825 Masehi. 825 Masehi
683 saya sahabat. 683 ini berarti adalah masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah tadi 661 sampai 750. Nah, ketika berbicara tentang masa keemasan Bala Putra Dewa 825, maka ini sudah ada pada dinasti Bani Abbasiyah, ya, bertepatan juga dengan Harun ar-Rasyid, ya, bertepatan juga dengan putranya, ya, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan ini semua pada masa keemasan juga dinasti Bani Abbasiyah. Jadi masa keemasan Sriwijaya itu beririsan dengan masa keemasannya dinasti Bani Abbasiyah. Ya. Lalu setelah Sriwijaya kita lari ke Kerajaan Kediri, ya, tahun 1045 sampai 1222, didirikan oleh Sri Samarawijaya tahun 1045. Masa keemasannya Kertajaya tahun 1195. Nah, di masa ini itu masa di mana mereka datang atau didatangi oleh tentara Mongol, ya. Dan kala itu tentara Mongol utusannya ada yang dicederai sehingga orang-orang Mongol tidak terima dan datang kembali. Tapi ketika datang kembali, kerajaan Kedirinya sudah tidak ada, kerajaan Kedirinya sudah hancur, ya, karena kerajaan Kedirinya diganti dengan Singosari. Yang kala itu Ken Arok, ya, dia melakukan perlawanan terhadap Kertajaya dan Kertajaya kalah, ya. Kediri hilang, diganti oleh dia dengan kerajaan Singosari. Singosari sampai 1292, nanti ada masa di mana keemasan, ya, masa keemasannya ada pada Kertanegara tahun 1268. Ya, nanti ada pemberontakan Jaya Katuang, ya, nanti ada ini dan lain sebagainya, sampai lahir kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan Kediri kedua yang sudah mengalahkan Singosari itu juga kalah, lalu ada kerajaan Majapahit. Ya, kerajaan Majapahit didirikan 1293 oleh Kertarajasa sampai dengan 1475 Masehi. Ya, ini masa di mana kalau Majapahit itu sudah akhir dinasti Bani Abbasiyah dan masa dinasti kekhalifahan awal Turki Utsmani. Ya, kekhalifahan awal Turki Utsmani 1475. 1453 itu Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Nah, di masa itu di Nusantara ada juga kerajaan, selain tadi yang kerajaan disebut, ya, sudah ada Samudra Pasai sebelumnya, karena Samudra Pasai 1267 lebih awal daripada Majapahit. Ya, lalu sudah ada Kesultanan Tidore Ternate, sudah ada Kesultanan Perla, sudah ada Kesultanan Jompa, sudah ada Kesultanan beberapa yang lain yang ada di timur dari Pulau Jawa. Ya. Itu yang ada. Masa keemasannya Tribuana Tunggadewi 1345 Masehi, kurang lebih waktunya, dan ini bertepatan dengan Patih Gajah Mada, ya, dengan Patih Gajah Mada. 1340 berarti bertepatan dengan Orhan di Kesultanan Turki Utsmani. Ini kurang lebih kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi gambaran, bayangan gitu ya. Tadi kan saya mengatakan waktu zaman Nabi Muhammad SAW itu ada apa sih di sini gitu ya. Maka kalau ditarik ada apa, ya mungkin lebih awal lagi, sebelum Kalingga, mungkin Tarumanegara, ya, di tahun-tahun 600-an. Ya, Kalingga juga 600 juga sama. Artinya masa-masa sebelum kerajaan-kerajaan ini kita sebutnya. Kalau kita sebut kerajaan Sriwijaya, maka ini ada pada masa dinasti Bani Umayyah, lalu nanti ada kerajaan Majapahit, itu akhir pada dinasti Bani Abbasiyah. Gitu kurang lebih. Kita lihat berikutnya. Ya. Nah, kita akan membahas tentang Kesultanan Demak. Ya, setelah kerajaan Majapahit runtuh, maka digantikan oleh Kesultanan Demak. Raden Patah kala itu yang merupakan anak keturunan dari Brawijaya V, ya, yang akhirnya dengan izin Allah memeluk Islam dan mendirikan Kesultanan Demak. Ceritanya pasti akan lebih menarik karena dia banyak sekali bukti-bukti yang sudah bisa didapat. Mulai dari 1475 ini
cerita akan lebih dalam lagi karena beberapa tahun berikutnya para penjajah kafir dari Eropa itu datang menjajah Indonesia dengan memaksa agar rakyat Indonesia mengganti agamanya sehingga murtad, ya, lalu merampas kekayaan-kekayaan dan seolah ingin menyematkan kekuasaannya dengan paksa di bumi Nusantara. Maka insya Allah kita akan bercerita sudah mulai fase berbeda, yaitu bagaimana perlawanan umat Islam terhadap penjajah kafir sampai dengan menjelang kemerdekaan. Insya Allah nanti akan kita bahas. Sekarang atau bagaimana, Ustaz Akbar? Coba klik berikutnya. Aduh, kalau sekarang kita lanjut. Oh, ternyata tidak. Sudah habis slide-nya, berarti insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Silakan kalau Ustaz Akbar akan lihat. Insya Allah, pra kemerdekaan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Arifin Nugroho atas waktunya dan ilmunya yang sudah ditransfer kepada kita. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita. Semoga kita menjadi semakin bersyukur atas rahmat Allah yang sudah menyampaikan agama Islam ini sampai ke bumi Nusantara. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Arifin Nugroho. Barakallahu fikum. Amin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sampai ketemu lagi di kajian virtual kita yang akan datang di setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan jangan lupa subscribe ke channel Arifin Nugroho Channel untuk mendapatkan tausiah, ceramah, dan berbagai nasihat dari Ustadz Arifin Nugroho setiap harinya insya Allah. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pamit Ustaz Akbar. Ustaz. Ya.